Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Baik-baik kan? Sehat-sehat kan? Masih semangat kan? Nah, biar makin semangat, ayo kita latihan soal-soal prediksi PPPK 2021 untuk guru semua mapel yang pedagogi ya. Nah, soal ini aku susun dengan mengacu soal tryout 1 dan tryout 2, terus juga sambil melihat modul guru belajar seri PPK. Dan nanti di sini tuh bakal ada simulasinya. Jadi teman-teman boleh ngerjain dulu, soal-soal yang di sini itu ada di Google Form. Teman-teman klik linknya ada di deskripsi video. Nah, setelah itu baru deh teman-teman cek video pembahasannya di sini. Soal nomor 1, penilaian dalam dimensi belajar yang dikembangkan dalam membantu peserta didik memperoleh pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural adalah titik-titik. Nah, ini ada di modul ya teman-teman, cuman kita bahas satu-satu. Kalau yang A, memperluas dan menyaring pengetahuan, itu membantu peserta didik mengembangkan proses penalaran kompleks yang meliputi membandingkan, mengklasifikasikan, mengabstraksikan, dan sebagainya. Jadi kata kuncinya apa sih? Di sini kan ada memperluas dan menyaring pengetahuan. Nah, kalau yang cuma menyaring pengetahuan tuh, iya mengembangkan yang kompleks-kompleks, tapi di sini lebih ke kata kerjanya aja, KKO-nya aja. Soalnya nanti ada yang penalaran kompleks juga. Kalau yang B, sikap dan persepsi, itu membantu peserta didik mengembangkan sikap dan persepsi positif tentang apa? Tentang iklim belajar di kelas, yaitu yang meliputi perasaan diterima baik oleh guru maupun teman sebaya, percaya diri, dan sikap menerima orang lain. Intinya tuh kalau sikap dan persepsi ya ada ini, sikap persepsi positif iklim belajar. Kalau yang C, menggunakan pengetahuan secara bermakna. Nah, ini ada kata kuncinya secara bermakna. Di sini itu membantu peserta didik mengembangkan proses penalaran kompleks, ya kan? Mirip dengan yang ini, yang A. Ya, cuma bedanya apa? Di sini kalau ada yang kata bermaknanya, berarti ya lebih ke apa ya? Udah dijelaskan kegiatannya tuh lebih spesifik gitu loh, membuat keputusan, memecahkan masalah, ya itu ya, penemuan eksperimental dan sebagainya. Kalau yang D, memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. Jadi memperoleh dan mengintegrasikan itu membantu peserta didik memperoleh pengetahuan deklaratif yang meliputi mengonstruk makna, mengorganisasikan, menyimpan pengetahuan deklaratif, dan pengetahuan prosedural. Jadi ada kata kuncinya, kita ingat aja deklaratif, prosedural itu yang diintegrasikan, memperoleh dan mengintegrasikan ini. Kalau yang jawabannya berarti yang D ya. Kalau yang E, habits of mind atau perilaku berpikir, itu membantu peserta didik mengembangkan perilaku berpikir produktif, mendorong dimensi-dimensi perilaku berpikir. Nah, dimensi perilaku berpikir itu meliputi berpikir kritis, kreatif, dan pengaturan diri dalam berpikir. Ini ya kalau yang perilaku berpikir, habits of mind itu ya apa aja sih? Ini ada berpikir produktif, terus ada yang dimensi perilaku berpikir yang kritis, kreatif, pengaturan diri. Soal nomor 2, guru menekankan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dan perlu dipelajari oleh peserta didik agar mereka dapat menguasai dan mengelola lingkungan alam sekitarnya dengan baik, merupakan belajar titik-titik. Jadi ada 3 belajar ya teman-teman, menurut Habermas itu ada teknis, praktis, dan emansipatori. Ini kalau teoritis nggak masuk ya. Nah, kalau praktis itu artinya intinya belajar itu ya nanti berinteraksi dengan lingkungan sosial, dengan masyarakat, dengan orang-orang sekitar, dan sebagainya. Kalau emansipatori itu menekankan upaya agar seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau transformasi budaya dalam lingkungan sosialnya. Ini ada perubahan, emansipasi, ada perubahan, emansipatori, ada perubahan. Kalau teknis, intinya itu peserta didik akan berinteraksi dengan alam, dengan lingkungan alamnya.
Nah, berdasarkan soal ini kita ambil aja kata kuncinya. Di sini ada kata kunci lingkungan alam. Ya udah, berarti langsung aja lari ke yang teknis. Soal nomor 3. Pada tahap ini seseorang mendapatkan ide, gagasan, pemecahan, penyelesaian cara kerja dan jawaban baru. Hal ini merupakan tahapan kreativitas dalam titik-titik. Jadi ada beberapa tahap kreativitas. Yang pertama adalah persiapan meletakkan dasar. Itu adalah mempelajari latar belakang masalah, seluk-beluk, dan problematikanya. Pada tahapan ini diperlukan minat dan antusiasme untuk memperoleh pengetahuan dan informasi sebagai persiapan untuk kreativitas. Intinya apa sih? Intinya mempelajari latar belakang atau seluk-beluk dan problematikanya. Intinya mempelajari. Terus yang selanjutnya adalah tahap inkubasi. Inkubasi itu intinya apa sih? Waktu ya. Yang udah pernah aku jelaskan ya tentang virus, pasti teman-teman masih ingat. Kita ambil kata kuncinya aja. Kalau inkubasi itu adalah selang waktu. Waktu untuk meninggalkan masalah, istirahat, dan santai. Mencari kegiatan yang melepaskan diri dari kesibukan pikiran mengenai masalah yang sedang dihadapi. Pada tahap ini, proses pemecahan masalah diendapkan dalam alam prasadar. Intinya mengambil waktu untuk istirahat, untuk meninggalkan masalah. Iluminasi itu adalah tahap pemahaman, suatu tahap mendapatkan ide, gagasan, pemecahan, penyelesaian cara kerja, dan jawaban baru. Kalau yang verifikasi itu adalah menghadapi dan memecahkan masalah-masalah praktis sehubungan dengan perwujudan ide, gagasan, pemecahan penyelesaian, cara kerja, dan jawaban baru. Pada tahap ini dilakukan langkah-langkah untuk mewujudkan ide dan gagasan kreatif menjadi karya kreatif dan inovatif. Verifikasi ya. Nah, berdasarkan soal berarti jawabannya itu yang C, karena ada kata kuncinya mendapatkan ide, mendapatkan jawaban baru, gagasan baru. Berarti ini iluminasi. Soal nomor 4, salah satu proses kognitif adalah mengingat, yang maknanya adalah titik-titik. Kita bahas satu-satu. Kalau A melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. Ini masuk ke C3, menerapkan, menggunakan. Kalau yang B memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian, masuk ke C4, menganalisis, memecah, terus menentukan bagaimana terhubungkan. Kalau yang C, membangun arti dari proses pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar, masuk ke C2, memahami. Kalau yang D, menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional, masuk ke C6 atau mencipta, mengkreasi. Kalau yang E, mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan, berarti C1, mengingat. Jadi jawabannya yang E. Nomor 5, manakah di antara pernyataan berikut yang tidak termasuk indikator penunjang dari KD menelaah konsep-konsep atau informasi yang saling berkaitan pada teks non-fiksi? Kita identifikasi dulu di sini. Itu kan KO-nya atau kata kerjanya menelaah. Menelaah itu masuknya ke C4. Nah, kalau penunjang atau prasyarat berarti kan yang sebelum atau yang tingkatannya lebih rendah dari C4. Nah, yang mana nih? Kalau yang A, mengidentifikasi kalimat utama pada teks non-fiksi, masuk ke C1, mengidentifikasi. Kalau yang B, mengidentifikasi kalimat penjelas, intinya di sini mengidentifikasi, masih sama, C1. Kalau yang C, menggali konsep-konsep atau informasi penting paragraf pada teks non-fiksi, menggali itu C2. Kalau yang D, mengelompokkan kalimat penjelas pada teks non-fiksi, itu mengelompokkan C3. Kalau yang E, menganalisis konsep-konsep informasi penting yang saling berkaitan pada teks non-fiksi, itu C4. Jadi jawabannya itu yang E. Karena yang C4 ini menganalisis yang setara dengan yang di soal, itu masuknya ke indikator kunci. Soal nomor 6.
Untuk menilai peserta didik dalam memahami lafal doa setelah sholat fardu, guru meminta peserta didik menuliskan doa tersebut beserta artinya. Teknik penilaian apakah yang sebaiknya dilakukan oleh guru? Nah, di sini kan ada KKO-nya, memahami. Nah, memahami itu masuk ke dimensi ranah pengetahuan, memahami yang C2. Nah, kalau pengetahuan otomatis masuknya ke yang pengetahuan, berarti yang A. Observasi itu kan sikap, enggak, ini keterampilan, ini pengetahuan, tapi tes lisan. Sedangkan di sini guru itu mintanya menuliskan. Soal nomor 7. Disajikan gambar orang tawaf, peserta didik dapat menentukan cara menggunakan pakaian ihram saat tawaf dengan benar. Berdasarkan bunyi indikator soal tersebut, apabila dimasukkan pada matriks kemampuan berpikir dan dimensi pengetahuan berada pada posisi titik-titik. Nah, di sini tuh kan udah ada kata kuncinya menggunakan. Nah, menggunakan berarti masuknya ke C3 ya kan? Yang ini salah kan? Nah, menggunakan cara menggunakan pakaian berarti kan masuknya ke prosedur atau langkah-langkah. Jadi jawabannya yang E. Nomor 8, indikator menjelaskan pengertian warga negara apabila dimasukkan pada matriks kemampuan berpikir dan dimensi pengetahuan berada pada posisi titik-titik. Nah, teman-teman di sini itu kan menjelaskan, ya kan? Nah, kalau menjelaskan berarti kan udah masuknya ke C2. Berarti kan yang masuk ke daerah ini nih, yang C2. Nah, di situ pengertian, definisi itu kan masuknya ke konseptual. Jadi jawabannya berada pada posisi yang C. Yang ini jawabannya itu yang D. Soal nomor 9. Pada KD mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai segi 4 dan segitiga, materi dan tingkat kognitif pada kompetensi dasar tersebut adalah titik-titik. Kita cek materinya dulu. Di sini kan materinya rumus keliling dan luas, segi 4 dan segitiga. Berarti yang ini salah. Nah, yang mana nih teman-teman? Di sini KKO-nya itu kan mengaitkan. Mengaitkan itu masuknya ke C4. Jadi jawabannya yang A. Soal nomor 10. Peserta didik membahas kelayakan proyek yang telah dibuat dan membuat laporan produk atau karya untuk dipaparkan kepada orang lain. Merupakan salah satu sintak project based learning tahap titik-titik. Oke, kita bahas satu-satu. Kalau yang A, mendesain perencanaan produk, itu siswa berdiskusi menyusun rencana. Rencana apa? Rencana pembuatan proyek. Nah, kalau merencanakan pembuatan proyek itu meliputi apa aja? Ya berarti meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, sumber, dan media, dan sebagainya. Intinya untuk menyusun rencana itu apa aja yang disusun dan dipersiapkan. Kalau yang B, menguji laporan hasil tugas proyek. Itu adalah membahas kelayakan proyek yang telah dibuat dan membuat laporan produk atau karya untuk dipaparkan kepada orang lain. Intinya ada kata kuncinya di sini, menguji laporan hasil tugas proyek. Ya berarti nanti ada kata laporannya. Nah, berarti jawabannya itu yang B. Kalau yang C, memantau keaktifan dan perkembangan proyek, berarti siswa melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru. Intinya melakukan pembuatan proyek. Kalau yang D, pertanyaan mendasar itu siswa mengajukan pertanyaan mendasar apa yang harus dilakukan peserta didik terhadap topik atau pemecahan masalah. Kalau yang E, evaluasi pengalaman belajar, itu siswa memaparkan laporan. Siswa yang lain memberikan tanggapan dan bersama guru menyimpulkan hasil proyek. Nah, demikian 10 soal prediksi PPPK 2021, semoga bermanfaat buat teman-teman. Nah, teman-teman jangan lupa untuk mengerjakan soal di link Google Form-nya ya, karena untuk soal yang di Google Form itu lebih dari 10. Terima kasih.